Al-Quran memiliki DNA linguistik yang asik. Klaim ini mengguncang keyakinan berabad-abad. Manuskrip kuno mengungkap konspirasi etimologis. Kata kunci ini datang dari luar Jazirah Arab. Kami akan melacak kata itu, mengungkap akar Semit kunonya, dan melihat bagaimana satu kata kunci mengubah segalanya tentang pemahaman kita. Semuanya berawal dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya definisi kata kunci Al-Quran ini? Kita mulai dari sana. Selama berabad-abad, konsensus teologis adalah bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab murni, Arabi Mubin. Ini berarti setiap kata, dari akar hingga turunan, berasal dari Jazirah Arab. Keyakinan ini adalah pilar. Namun, jauh di balik layar, para leksikografer dan ahli filologi kuno telah lama mencatat pengecualian yang membuat mereka gelisah. Ambil contoh kata kunci sentral, Furqan. Dalam penggunaan tradisional, kata ini berarti pembeda atau kriteria yang memisahkan kebenaran dari kepalsuan. Sebuah konsep yang sangat penting. Tetapi, jika kita menelusuri kembali kamus-kamus awal, seperti yang dikompilasi oleh Al-Jauhari pada abad ke-10, sudah ada catatan marginal yang membingungkan. Mereka kesulitan menemukan akar Arab murni yang kuat untuk kata ini. Inilah jangkar ketegangan kita. Cendekiawan yang mempelajari manuskrip-manuskrip Semit kuno berpendapat bahwa Furqan adalah pinjaman linguistik. Mereka melihat keluar perbatasan Jazirah Arab menuju bahasa-bahasa saudara yang jauh. Jika kata yang mendefinisikan pemisahan antara yang benar dan salah, yang menjadi fondasi otoritas teks, ternyata adalah kata asing, apa implikasinya? Ini bukan sekedar masalah akademis. Ini menggoyahkan klaim kemurnian linguistik teks suci. Apakah Anda pernah berpikir bahwa kata-kata yang Anda anggap murni Arab mungkin memiliki akar di luar gurun pasir? Untuk memahami mengapa satu kata ini dapat memicu efek kupu-kupu linguistik yang mengubah interpretasi besar, kita harus menelusuri kembali asal-usulnya yang sebenarnya. Dan di sana, kita menemukan sebuah peradaban kuno yang berbicara bahasa yang kini hampir punah. Definisi aslinya yang tercatat dalam bahasa itu akan mengubah segalanya tentang bagaimana kita melihat Furqan. Kita tidak sedang membicarakan kata yang biasa. Kita membicarakan jantung narasi. Jika kata kunci ini terbukti bukan bahasa Arab murni, maka seluruh klaim kemurnian linguistik teks suci akan menghadapi tantangan serius. Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab bukanlah sebuah pulau linguistik yang terisolasi. Ia adalah persimpangan jalan, tempat di mana bahasa Arab kuno harus berjuang melawan dominasi lingua franca Timur Tengah, bahasa Aram, dan dialek-dialeknya, terutama Syriak. Inilah konflik dramatisnya. Kata kunci kita, yang seharusnya menjadi pilar kemurnian Arab, justru menunjukkan sidik jari fonetik asing yang sulit disembunyikan oleh para ahli leksikografi. Para filolog yang meneliti struktur kata ini menemukan anomali. Struktur morfologisnya, bagaimana konsonan dan vokalnya disusun, terasa canggung, bahkan dipaksakan jika kita hanya mengandalkannya dari akar kata Arab klasik seperti verke. Ini adalah efek kupu-kupu yang dimulai dari satu vokal yang salah tempat. Jika strukturnya serapan, maka definisinya yang kita kenal hari ini mungkin hanyalah interpretasi sekunder yang jauh dari makna aslinya. Untuk memahami ini,
kita harus melihat ke utara, pada rumpun semit utara. Dalam bahasa Syriak atau Aramaik, kata-kata yang berfungsi sebagai nama benda yang berasal dari kata kerja seringkali memiliki pola yang berbeda. Pola semit utara itu, yang dikenal sebagai kutlan atau semacamnya, sangat cocok dengan kata kunci kontroversial kita. Ia tidak perlu dipaksakan ke dalam pola Arab standar seperti fi'al atau fu'ul, melainkan mengikuti pola Aramaik yang sudah mapan. Ini bukan spekulasi akademis semata. Bukti fisik ada di mana-mana. Sebelum Islam, bahasa Syriak adalah bahasa liturgi, administrasi, dan perdagangan di wilayah Ghassanid dan bahkan di Makkah melalui jalur perdagangan dengan Syam. Manuskrip Kristen dan Yahudi kuno yang beredar di padang pasir saat itu menggunakan bahasa ini, menunjukkan bahwa kata-kata Semit Utara adalah kosakata yang dominan, jauh sebelum kodifikasi bahasa Arab yang kita kenal. Para ahli bahasa sepakat, secara morfologis, kata ini adalah serapan Semit Utara. Ia berasal dari akar kata yang dalam konteks aslinya di Aramaik berarti penebusan atau penyelamatan. Namun, paradoksnya adalah ketika kata ini diserap ke dalam Arab klasik, maknanya bergeser drastis dari penyelamatan menjadi pembeda atau kriteria. Ia kehilangan nuansa spiritual aslinya. Dan jika kita mengembalikan definisi Aram aslinya, maka seluruh interpretasi teologis modern tentang fungsi teks suci itu runtuh, memaksa kita untuk melihat kembali mengapa para komentator memilih mengabaikan arti radikal ini. Kita telah membahas pergeseran makna yang radikal dari penyelamatan menjadi kriteria. Namun, perdebatan linguistik tetaplah perdebatan sampai kita dapat menyajikan bukti fisik yang tidak dapat disangkal. Bukti ini tidak ditemukan di perpustakaan modern, melainkan tersembunyi dalam fragmen perkamen yang berusia hampir 14 abad. Kita harus melakukan perjalanan ke manuskrip Sana'a, koleksi teks Quran tertua yang ditemukan, yang ditulis dalam gaya Hijazi awal sebelum standarisasi total. Disinilah para filolog menemukan anomali yang menjadi titik balik. Kata kunci kita yang seharusnya ditulis dengan ejaan Arab standar ternyata memiliki varian yang mengejutkan. Dalam manuskrip ini, kata tersebut dieja dengan tambahan huruf, seringkali berupa alif atau penanda vokal panjang, yang secara fonetik meniru persis bagaimana kata itu diucapkan dalam bahasa Aramaik atau Syriak. Ini adalah momen aha yang definitif. Tambahan huruf yang hilang dalam versi standar modern itu bukanlah kesalahan juru tulis. Itu adalah sidik jari kebahasaan yang membuktikan bahwa kata ini diserap mentah-mentah sebagai pinjaman asing. Jika manuskrip paling awal pun mencerminkan fonetik Aramaik, ini berarti bahwa pada masa penyusunan teks, kata tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem akar kata Arab. Ia datang dari luar. Perspektif kita harus berubah secara fundamental. Kita tidak lagi mencari arti yang hilang karena evolusi bahasa. Kita sedang melihat makna yang sengaja dibungkam setelah ia diadopsi. Bukti fisik ini memaksa kita untuk mengembalikan makna, penebusan, atau penyelamatan. Dan disinilah efek kupu-kupu benar-benar dimulai. Jika seluruh fungsi teologis teks suci itu adalah tentang penyelamatan, bukan sekadar pembeda, maka seluruh interpretasi modern yang kita kenal runtuh. Kita harus bertanya, siapa yang memutuskan untuk mengubah arti radikal ini? Dan apa yang mereka takutkan dari konsep penyelamatan yang terlalu gamblang? Begitulah cara satu kata yang dipinjam mengubah arah teologi dan politik kekhalifahan.
Jika ditelusuri kembali, setiap pinjaman kata adalah saksi bisu atas pertukaran budaya di wilayah Hijaz. Bahkan hari ini, di beberapa manuskrip kuno, resonansi makna aslinya masih terdengar samar. Dan kesadaran akan lapisan-lapisan historis inilah yang membuat perjalanan memahami teks suci menjadi jauh lebih mendalam. Begitulah cara satu kata yang dipinjam mengubah arah teologi dan politik kekhalifahan. Jika ditelusuri kembali, setiap pinjaman kata adalah saksi bisu atas pertukaran budaya di wilayah Hijaz. Bahkan hari ini, di beberapa manuskrip kuno, resonansi makna aslinya masih terdengar samar. Dan kesadaran akan lapisan-lapisan historis inilah yang membuat perjalanan memahami teks suci menjadi jauh lebih mendalam. Penemuan bahwa satu kata kunci bisa mengubah seluruh peta pemahaman kita memang terasa mengguncang. Menurut lo, sejauh mana dampak linguistik asing ini terhadap interpretasi hukum dalam Al-Quran? Kalau lo menghargai objektivitas dan studi etimologis mendalam yang didukung manuskrip kuno, klik like dan subscribe untuk mendukung misi kami. Tapi, kata kunci yang kita bahas ini hanyalah puncak gunung es. Untuk mengungkap konspirasi etimologis yang jauh lebih besar tentang kata kunci lain, klik video yang muncul di layar sekarang.